Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Amarsidah Zumrotin. Saya dari SDN Ploso Malang 1, Gabus Pati. Saya di sini akan membacakan cerita yang berjudul Tupai si Penolong, karya M. Basrawi. Mari kita baca bersama, sahabat. Di sebuah hutan yang lebat dan subur, hiduplah keluarga gajah yang berbahagia. Keluarga gajah itu memiliki anak yang sedang beranjak dewasa. Pada saat merumput, tiba-tiba anak gajah itu berjalan mendekati gua. Tidak terasa, anak gajah itu sudah berjalan jauh dari induknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara meminta tolong dari dalam gua itu. Ternyata seekor harimau yang terperangkap di dalam gua. Mulut gua tersebut tertutup oleh batu besar. Anak gajah itu lalu mendekat ke arah gua itu. Ini ya sahabat, anak gajah mendekat ke arah gua itu. Nah, lalu siapa yang menutup gua ini? Pak Harimau, tanya anak gajah. Kemarin sore ada hujan lebat disertai dengan angin. Aku segera berlari untuk berlindung. Lalu sampailah aku di dalam gua ini. Tapi tak aku sadari, ternyata di atas gua itu ada sebuah batu yang besar. Jawab Pak Harimau dari dalam gua. Lalu batu itu jatuh tepat pada mulut gua karena tertimpa angin dan hujan. Aku berteriak sekuat tenaga untuk mencari pertolongan, akan tetapi tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba kamu datang, aku pun mulai lega, kata Pak Harimau. Lanjutnya, Pak Harimau tidak dapat menolongmu, kata anak gajah itu. Kalau kau nanti bebas, pasti kamu akan menelanku. Wah, kata anak gajah. Bukankah semalaman kamu sudah terkurung di dalam gua itu, Pak Harimau? Tentunya kamu merasa lapar, jawab anak gajah sambil meninggalkan gua itu. Nah, sahabat, kira-kira anak gajah itu mau tidak menolong Pak Harimau yang ada di dalam gua? Yuk, kita simak cerita selanjutnya. Pak Harimau pun masih meminta kepada anak gajah itu. Jangan berkata seperti itu. Aku tidak akan lupa dengan janjiku, kata Pak Harimau. Tidak Pak Harimau, anak gajah itu menjawab. Aku tidak dapat mempercayaimu. Oh, anak gajah yang baik hati, pinta Pak Harimau. Kenapa kau tak bisa mempercayai kata-kataku? Aku sudah tersiksa semalaman, tapi kenapa kau tak mau menolongku? Rayu Pak Harimau. Nah,
pun berkata lagi, sifatku sudah berubah. Semalam aku berpikir kita hidup haruslah saling tolong-menolong kepada sesama. Sudah seharusnya kita tidak boleh saling mencelakai, kata Pak Harimau. Lama-kelamaan hati anak gajah itu mulai luluh dengan bujukannya. Akhirnya anak harimau itu berkata, ya, baiklah, aku akan menolongmu. Namun kau harus berjanji padaku, setelah bebas nanti aku tidak melukaimu. Baiklah, aku akan menolongmu, anak gajah berkata. Namun kau harus berjanji padaku, setelah habis dari dalam gua kamu tidak melukaiku, kata anak gajah. Ya, iya, aku berjanji tidak melukaimu sedikit pun. Janji Pak Harimau. Lalu anak gajah itu mencoba menolong Pak Harimau yang sedang berada di dalam gua. Dengan sekuat tenaga, anak gajah itu mendorong batu yang ada di depan gua itu. Akhirnya batu itu bisa bergeser dari mulut gua. Terbukalah mulut gua. Dan Pak Harimau pun bisa keluar. Harimau pun bisa keluar karena didorong batunya. Ya, sahabat, begitu terbebas dari dalam gua, Pak Harimau lupa akan janjinya. Pak Harimau itu langsung menerkam anak gajah yang menolongnya itu tadi. Aduh, Peki anak gajah, kenapa kau menerkamku? Dasar harimau licik, sudah kutolong, kenapa tega mencelakaiku? Lanjut anak gajah. Nih, Pak Harimau malah menerkam, lupa dia dengan janjinya. Sahabat, anak harimau pun kemudian berkata, kau sudah lupa janji yang kau ucapkan. Kau ini benar-benar tak tahu balas budi. Geram anak gajah. Ha. Apa kau tidak tahu hukum rimba? Kata harimau. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Jika sekarang kau lebih kuat dari aku, kau akan kulepaskan. Namun tidak mungkin kau bisa melawanku, ucap Pak Harimau yang sombong. Kemudian di saat kritis itu datanglah seekor tupai. Anak gajah itu minta pertolongan kepada tupai. Lalu dia menceritakan kejadian yang dialami tadi. Hei harimau, anak gajah ini sudah menolongmu. Kenapa kau malah mencelakainya? Lalu apa yang kamu akan lakukan padaku? Tanya Pak Harimau. Pak Harimau kemudian marah. Ya. Akhirnya tupai pun menjawab. Bagaimana kalau kita ulangi kejadian yang tadi? Tanya anak tupai. Tanya tupai. Aku cuma ingin tahu kok duduk perkaranya. Setelah itu kamu boleh memakan kami berdua. Kata tupai melancarkan siasatnya. Kemudian Pak Harimau menjawab, baiklah, aku tidak keberatan. Maka dilakukan pengulangan itu
Pak harimau masuk ke dalam gua, anak gajah itu menutup gua dengan batu. Setelah semuanya selesai, Topeng mendekati anak gajah lalu berbisik, "Ayo, cepat kita lari." Kemudian mereka pun berlari mendekati Pak harimau yang ada di dalam gua, sahabat. Nah, ini akhir cerita dari Topeng si Penolong. Semoga bermanfaat. Akhirnya, terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.